para bu sebutan kaula wal jaaki. Tetapi Islam asli nikah, beda Islam selo asli. Pertanyaan tadi gini berarti ya, kesimpulannya bagaimana kita menanggapi orang yang mengatakan Islam kita tidak asli gitu ya, gara-gara kita melakukan amaliyah yang menurut mereka tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Contoh amaliyah kita yang disalahkan itu adalah apa tadi? Baca Quran di kuburan, ngirim Fatihah kepada Nabi, apalagi Maulid Nabi dan semacamnya ya. Oke, pertama ingin saya sampaikan bahwa kita tidak boleh benci pada siapapun, tidak boleh marah pada siapapun. Tetapi kita harus membela amaliyah kita yang disalahkan oleh siapapun, harus kita bela. Tetapi membelanya adalah dengan cara yang ilmiah, dengan argumentasi yang berdasar kepada referensi dari Al-Quran Sunnah atau dari kitab-kitab yang muktabaroh, kitab-kitab yang kredibel. Itu yang pertama. Jadi membelanya tidak dengan cara harokah badaniyah, dengan gerakan fisik atau kekerasan, tidak, tetapi dengan otak. Karena sekarang zamannya otak, bukan lagi zamannya otot. Karena musuh kita dulu, sekarang sudah nggak ada, musuh-musuhan nggak ada sudah. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nomor 2, Islam kita tidak asli. Islam berarti mereka mengatakan Islam mereka asli. Berarti menurut secara tidak langsung mereka mengatakan ya Islam itu ada dua, ada Islam asli, ada Islam tidak asli, kan begitu. Lah, nomenklatur atau terminologi atau penamaan atau penamaan Islam asli dan Islam tidak asli itu sebenarnya adalah penamaan yang bid'ah. Karena nggak ada, kalau kita cari dalam Al-Quran, kita cari dalam hadis, nggak ada istilah Islam asli, Islam tidak asli, nggak ada. Jadi itu adalah istilah atau nama yang bid'ah. Karena memang gitu ya nak ya. Orang yang biasanya suka bilang pentul itu kan pentul, atau bakso itu kan tukang bakso. Sama kadang orang yang teriak-teriak bid'ah, ya sebenarnya mereka tukang bid'ah kadang. Jadi sekali lagi, Islam asli, penamaan Islam asli, Islam tidak asli itu adalah nama yang bid'ah karena tidak ada dalam Al-Quran, hadis ataupun dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang muktabar. Benih ajaran agama, hanya ajaran agama datang dari Allah, beda perintah, beda ilakuan Nabi. Maka Islam nikah, ajaran Islam datang dari Allah, praktek Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ikalaku Rasul berarti dari Allah. Bila ikalaku sahabat isatuju Rasul berarti dari Allah. Bila dari Allah mesti ilakone Rasul. Amalan apa baik makilah saya jak ngoreng, mon Rasulullah pernah alakoh benih. Rasulullah pernah setuju benih ajaran agama. Amaliyah kita tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah katanya. Tidak sesuai dengan sahabat atau dengan Al-Quran. Tadi kan sudah saya tulis ini, dalam Al-Quran kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, satu, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Taat kepada Allah berarti ikut Al-Quran. Taat kepada Rasulullah berarti ikut hadis. Taat kepada ulil amri berarti taat kepada para ulama. Dalam urusan agama taat kepada para ulama. Maka sumber hukum Islam itu ini, tiga ini. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Gak ada dalam Al-Quran, cari di hadis. Gak ada di hadis, gak ada di Al-Quran, maka ulama kemudian berijtihad, berusaha menggali hukum.
Lah ijtihad ini nanti bisa ijtihad mengeluarkan qiyas, bisa ijtihad mengeluarkan ijma'. Jadi nggak harus sesuai dengan Al-Quran hadis secara dohir, enggak. Tetapi kalau nggak ada dalam Al-Quran hadis, kita ikut pendapat para ulama. Toh para ulama itu menggali hukum tentu ngambilnya dari Al-Quran dan hadis. Jadi ulama itu nggak sembarangan. Makanya kita ikut para ulama, nggak langsung kepada Al-Quran hadis kalau kelas kita. Kenapa? Karena kita nggak paham, baca saja kadang salah, apalagi mau ngambil hukum langsung dari Al-Quran hadis. Nggak mampu kalau kelas kita. Termasuk seratan ya, tak kerja. Nomor 2 seumpama ngirim Fatihah. Banyak kiai ngirim Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ternyata benih ajaran agama nih kan. Selanjutnya bagaimana hukum mengirim Fatihah kepada Nabi gitu ya. Bagaimana hukum mengirim Fatihah kepada Nabi? Sebenarnya ini pada pertemuan sebelumnya pernah dibaca ya. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menulis begini. Wa su'ila fi rajulin qala al-Fatihah ziyadatan fi syarafin nabi. Faqama rajulun min ahli ilmi wa qala lil qaili kafarta wa la ta'ud ila qaulika hadzal ladzi sadara minka takfur aidan. Fahal al-amru kadzalik? Wa hal yajuzu an yuqala li hadzal qaili kafarta aw takfuruh? Wa madza yalzamu min man qala lahu dzalika ma'zamihi annahu min ahli ilmi? Fa ajaba fassahallahu fi muddatihi wa nafa'a bi ulumihi wa barakatihi laisa hadzal rajulu al-qailu dzalik laisa hadzal rajulu al-qailu dzalika lil qail al-fatihah ila akhirih min ahli ilmi bal kalamuhu wa inkaruhu yadullu ala jahlihi ila akhirih. Jadi begini, dulu ada orang bertanya bagaimana, kira-kira gini ya kalau disederhanakan. Dulu pernah ada orang yang bertanya bagaimana hukum mengirim Fatihah kepada Nabi. Ini ada pertanyaan begitu. Kemudian ada faqama rajulun min ahli ilmi. Ada satu orang laki-laki yang ahli ilmi. Punya pengetahuan. Dia berdiri. Kafartah, kamu kafir. Jadi menurut dia itu, menurut laki-laki ini, orang yang mengirim Fatihah kepada Nabi itu kafir. Kemudian dijawab, apakah demikian? Pertanyaan, apakah demikian? Artinya, apakah memang betul kafir orang yang mengirim Fatihah kepada Nabi? Maka di sini dikatakan, fa'ajabah fassahallahu fi muddatihi wa nafa'a bi ulumihi wa barakatihi laisa hadzal rajul al-qailu dzalika lil qail al-fatihah ila akhirih min ahli ilmi bal kalamu wa inkaruhu yadullu ala jahlihi dan seterusnya. Jadi orang laki-laki tadi yang mengatakan kamu kafir, tidak boleh mengirim Fatihah kepada Nabi, itu ucapannya itu dan reaksi dia itu menunjukkan bahwa dia bodoh. Jadi sebenarnya dia bukan ahli ilmu. Jadi intinya adalah mengirim Fatihah kepada Nabi enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini ada dasarnya. Kalau kemudian kan Nabi Muhammad itu sudah mulia, sudah agung, sudah sempurna. Apakah masih perlu kita kirim Fatihah agar dapat pahala, agar lebih mulia? Apakah perlu? Kemudian di sini dijawab annahu sallallahu alaihi wasallam wa in kana akmalul khalqi wa afdaluhum lakin la tuhsar wa la tuhsa ghayatu kamalatihi al-aliyati bal huwa daimut taraqqi fi tilkal ghayah ila akhirih wa kamaluhu sallallahu alaihi wasallam ma'a jalalatihi la yamna'u ihtiyajuhu ila ziyadati mazidin wa taraqqin wa istimdadin min fadlihi ta'ala. Jadi kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menutup kemungkinan bahwa kesempurnaan Rasulullah ini masih menerima tambahan. Jadi kita percaya, kita yakin bahwa Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia atau makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna.
Tetapi kesempurnaan Rasulullah ini masih memungkinkan, masih menerima terhadap tambahan kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu tidak ada batasnya ini. Nabi la contoh mentar ziarah kubur, entar ke kuburan adu agi sekejap pah mulai lo maca Quran. Quran dibaca i masjid dibaca Roma. Kemudian terkait masalah membaca Al-Quran di kuburan, ini sebenarnya ada di dalam kitab apa? Di dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Ini tokoh Wahabi ini ya, tokoh pentolan Wahabi dulu ini. Kalau di kita ya kira-kira seperti Imam Ghazali atau Imam Nawawi gitu ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah Imam Ibnu Qayyim ini menukil hadis dalam kitabnya Ar-Ruh yang bunyinya begini. Kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Jadi sahabat-sahabat Ansor, kalau salah satu di antara mereka ada yang meninggal, mati, maka keluarga yang masih keluarga yang masih hidup itu bergantian ke kuburannya untuk baca Al-Qur'an. Ini dalam kitab Ar-Ruh karangannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, yang beliau itu merupakan tokoh panutan Wahabi. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi sendiri, pendiri madhab Wahabi, aliran Wahabi, beliau juga menukil atau meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah berupa hadis marfu yang bunyinya begini. Man dakhala al-maqabirah summa qara'a Fatihatal kitab wa suratal wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takasur summa qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a alahu ila Allah ta'ala. Jadi ini gini artinya, barang siapa yang masuk kuburan kemudian dia membaca Al-Fatihah, membaca Fatihatul Kitab, surat Fatihah. Kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian dia membaca Alhaakumut Takasur. Setelah dia membaca, kemudian dia berdoa, Allahumma inni ja'altu, ya Allah, saya jadikan pahala apa yang saya baca dari firman Engkau ini, ya Allah, untuk ahli kubur itu. Maka pahala bacaan surat-surat ayat Al-Quran tadi kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala akan menjadi sebab ahli kubur itu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ini bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu sudah dilakukan sejak zaman sahabat. Dan ulama-ulama Wahabi, bahkan pendiri Wahabinya sendiri itu mengakui kebolehan, mengakui fakta bahwa membaca Fatihah, membaca Al-Quran di kuburan itu boleh. Jadi sekarang kita heran kalau ada kemudian Wahabi lokal Indonesia mengatakan baca Al-Quran tidak perlu di kuburan dan semacamnya lah. Nah itu kemudian kita berpikir ini Wahabi apa-apa itu. Wahabi KW mungkin, Wahabi palsu. Karena Wahabi aslinya, bahkan pendirinya itu sudah mengakui mengakui kebolehan membaca Al-Quran di kuburan.